maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem. Jadi Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting, sentral, itu adalah yang disebut Beit Hamikdash, bait suci. Pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno, yaitu Salomo. Tapi bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan berkehendak mengembalikan mereka kembali ke tanah suci, mereka pun kembali ke tanah suci. Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Nah, di dalam upacara Yahudi di Yerusalem itu pusatnya ada di bait Allah, Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Rosh Hashanah. Mereka membaca teks itu, Kejadian pasal 22 ayat 2, tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Iskak. Orang Yahudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum anggur itu, mereka mengatakan, sekalipun inilah kisah Paskah di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat, apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang, diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan Paskah. Hari ini, dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Maka ini unik ya, bangsa yang sangat unik. Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun. Sejak kapan? Sejak runtuhnya bait Allah. Pada masa Jenderal Titus, kalau menurut penanggalan kita sekarang 5 Agustus tahun 70 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal Tisa Be'ab, tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahunnya 823 setelah berdirinya kota Roma, kalau menurut kalender Julian. Itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi, kira-kira jam 3 petang. Bait Allah itu dilalap oleh api memasuki ruang Maha Kudus. Dan waktu itu menurut dokumen Yahudi yang bernama Megillot Ta'anit, gulungan puasa, itu dokumen ditulis tahun 160 Masehi. Sejak saat itu orang Yahudi harus puasa perkabungan di bait Allah, dan sampai sekarang mereka menangisi itu di bekas sisa tembok satu-satunya yang dikenal oleh orang non-Yahudi dengan tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu sebetulnya ejekan orang non-Yahudi. Lebih populer disebut dalam bahasa Arab Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri suka menyebut dengan tembok barat, Hakotel Hama'arafi, tembok barat. Maka melalui deskripsi singkat ini menunjukkan betapa pentingnya Yerusalem bagi orang Israel selama 2000 tahun, sejak tahun 70 sampai nanti dia memproklamirkan kemerdekaannya, itu kemerdekaan Israel tahun 1948, bayangkan. Jadi lebih kurang kira-kira 1910-an tahun, kira-kira hampir kira-kira dari tahun 70 Masehi sampai tahap 1948. 1900 tahun lebih mereka
terpencar-pencar di seluruh dunia dan mereka kembali ke tanah air mereka semula, yaitu Israel. Itu catatan Alkitab, itu nubuatan Alkitab, ya kan? Karena itu unik, bagaimana hukum internasional tidak kalang kabut dalam menentukan status Israel. Sementara negeri itu sudah mengalami pendudukan demi pendudukan dari kekuasaan bangsa asing. Maka karena pentingnya pentingnya kota suci Yerusalem, secara khusus kota suci Yerusalem yang disebut Ir HaKodes, kota suci Yerusalem, tetapi juga Eret HaKodes, tanah suci Israel atau Eret Yisrael, tanah Israel, itu begitu penting bagi orang Yahudi. Nah, lalu secara kronologi dari zaman ke zaman kita melihat bagaimana sekarang ini kota suci Yerusalem secara khusus dan tanah Israel pada umumnya itu menjadi perebutan antara Israel dan Palestina. Nah, ada yang membawa dalil agama, ada yang tidak membawa dalil agama, dan itu menarik. Karena apa? Ya, banyak orang Kristen bingung kemudian menyikapi itu. Katanya itu Israel menjajah Palestina, Pak. Nah, orang lain lagi mengatakan, oh tidak, itu memang haknya Israel. Tapi yang satu ekstrim mengatakan pokoknya peta Israel harus tidak boleh ada di muka bumi. Itu tuntutannya Hamas, tuntutannya kelompok-kelompok Islam garis keras. Begitu di dalam forum-forum kajian bersama-sama, Kristennya ikut-ikut ngomong, kita harus memperjuangkan hak Palestina. Iya betul, hak rakyat Palestina. Tetapi dalam konteks ini tidak usah harus kemudian menyangkal deskripsi Alkitab tentang Israel, kan gitu kan? Nah, satu pihak ketika kita membela Israel, juga kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik itu. Karena banyak orang Palestina itu bukan hanya orang Muslim, orang Kristen juga ada di antara mereka. Bahkan orang Muslim pun ada yang menjadi warga negara Israel. Jadi warga negara Israel itu ya ada orang Yahudi mayoritas, Kristen urutan ketiga, Muslim urutan kedua. Jadi justru orang Kristen itu minim sekali di negara Israel. Nah, saudara-saudara, kita akan batasi pembahasan kita merunut bagaimana sejarah Israel, ya. Ketika kemudian mereka terpencar-pencar di seluruh dunia itu, mereka itu ada yang ada di barat, ya, di Eropa barat, ada di Eropa timur, ada yang di benua timur seperti Yaman, Mesir, India, itu banyak orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca sejarah Islam, kota Yastrib, kota Madinah sebelum dijadikan kotanya Islam yang disebut Madinatun Nabi, itu ada 3 suku Yahudi yang di sana. Kemungkinan mereka juga datang setelah tahun 70 terusir dari Yerusalem. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Mesir, begitu juga di India. Lah orang-orang Yahudi yang di Eropa ini namanya adalah Askenazim bahasanya. Orang Yahudi tapi dialeknya dialek Eropa Barat. Misalnya kalau ngomong Safuot, dia tidak bisa ngomong huruf T, Safuot, tapi mengucapkan Safuos. Sabat, Sabas, itu Yahudi Askenazim. Ya, banyak orang-orang Israel yang sekarang jadi pejabat-pejabat pemerintah itu Yahudi Askenazim karena mereka imigran aliyah dari Eropa, aliyah dari Amerika. Tapi kalau mereka dari Yahudi Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol itu lebih fasih bahasa Ibrani. Kalau ngomong Safuot ya Safuot. Safuot itu Pentakosta maksudnya. Kalau ngomong Sabat ya Sabat. Baruh atah Adonai Elohenu melek haolam, bahasanya lebih fasih. Begitu juga orang Yahudi itu dinamakan orang-orang Yahudi Sephardim, yang di barat, Eropa Barat, Amerika, Yahudi Askenazim, yang Yahudi di wilayah Eropa Timur, Spanyol secara khusus namanya Sephardim. Orang-orang Yahudi yang di Yaman, di Mesir itu namanya Misrahin. Jadi ada 3 kelompok itu bahasanya, dialeknya agak beda. Dan bahasa Ibrani sekarang cukup bisa dibedakan dengan bahasa Ibrani klasik dalam Alkitab. Nah, tapi satu mujizat luar biasa yang kita lihat, Pak.
bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mati selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun itu cuma jadi bahasa-bahasa di tempat ibadah. Paling-paling kalau di anak orang Yahudi dia membaca Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang-orang Sephardim bahasanya begitu, jadi mendayu-dayu kayak Islam, bukan kayak Islam kayak ini lebih tepat karena ini lebih tua daripada Islam. Adonai Elohenu Adonai Echad, sambil meniup shofar itu. Terus kemudian kan mirip dengan Hayyalas Shalah. Tapi kalau dia orang Yahudi dari Spanyol, orang Yahudi Spanyol yang mengucapkan, kalau orang Yahudi Askenazim mirip Protestan, mirip Katolik, karena pengaruh Barat Kristen itu kuat. Misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu kalau Yahudi yang di Barat. Tapi baik yang Shema Israel maupun yang Shema Israel, jangan salah paham, dua-duanya nggak percaya Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan ke Yahudi-Yahudian, sudahlah warisi gereja yang apa adanya. Kita ini mewarisi multikulturalisme gereja. Ya karena Yesus itu memang Tuhan segala bangsa, bukan hanya miliknya satu suku bangsa tertentu. Maka kalau kita membaca Alkitab pun warisan bahasa yang multilingual itu kita warisi. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun sejak tahun 90 Masehi Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama. Yaitu Taurat Musa itu loh. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleaki, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wow, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan. Jadi bukan Taurat Samaria berbeda atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000 ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi.